Selamat sore. Ringo Agus Rahman. Saya Ringo Agus Rahman ada di sini. Ya. Ini ngerti. Mensupport sang ayah ya. Ya. Nah, kali ini bersama dengan Visinema Studios bermain di film Panggil Aku Ayah, berperan sebagai Dedi. Dedi. Dedi versinya bukan D-A-D-D-Y, enggak, ini mah Sunda pisan D-E. Dedi. D-E-D-I-nya. Dedi. Penagih utang. Iya, betul. Aktingnya sih tadi lucu ya sih, kerasa banget tuh. Aura marah menagihnya ada sih ya. Tapi kocak juga gitu kan, karena emang pembawaannya emang Kakang agak aneh. Kakang Ringo. Tulisannya gitu, Kakang Ringo untuk ayah sendiri gitu, membawakan karakter ayah Dedi itu gimana? Itu menarik karena saya di Visinema sendiri saya punya satu peran yang menurut saya juga ikonik, menjadi abah. Bener. Dan kemudian datang film ini terus wah gimana membedakannya ya gitu. Tapi yang pasti saya semangat karena pertama film yang saya perankan yang bisa ditonton oleh anak saya itu tidak banyak. Iya. Jadi sering sekali ketika saya datang ke premier film saya sendiri, anak saya di rumah tidur gitu. Belum lagi acaranya malam gitu. Terus nanti pas nongol misalnya di platform media lain, kadang mereka nggak nonton karena bukan usianya gitu. Kadang mereka lebih nonton YouTube lagi siapa. Jadi maksud saya, jadi ketika ada tawaran yang memungkinkan saya bisa nunjukin bokap lo tuh aktor, gitu kan. Bener. Itu tuh gue selalu semangat gitu. Dan karena ini juga syutingnya di luar kota, saya selalu punya pembawaan yang saya pegang sampai dengan sekarang. Ada sesuatu yang bisa menjauhkan saya dan anak adalah harus sesuatu yang berharga sekali gitu. Salah satunya film ini yang saya yakin nanti saya bisa nonton sama anak saya. Kamu nggak sadar ya, saya merendahkan suara saya biar terlihat bijak. Benar, ternyata. Kalau aslinya gimana? Kalau aslinya gimana, Manit? Biar terdengar ayah ya. Nah, terus bedanya apa? Nah, saya tuh menariknya gini. Saya nonton filmnya yang Korea gitu. Tiba-tiba saya melihat menarik sekali. Ini tentang debt collector kan, gitu. Pertama, saya selalu pengen punya anak perempuan. Belum berhasil. Langsung ditengok. Halo. Oh, jadi anak saya? Belum. Maksudnya gini, saya selalu yang kata-kata yang kenapa saya selalu pengen punya anak perempuan. Kata-kata yang paling melekat di saya adalah seorang bapak, seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Wah, betul. Itu menurut saya ungkapan paling romantis yang pernah ada gitu loh. Menjadi cinta pertama, jadi selalu pengen. Nah, kebetulan di film ini diberikan kesempatan mempunyai anak perempuan yang lucu ini. Iya. Kamu kan nggak ngerti kan aku? Ngerti. Oh, ngerti. Ngerti yang sekarang. Selalu bermimpi gimana ya kalau punya anak perempuan gitu ya, dan ngerasain lucu sekali. Udah gitu, yang menariknya adalah sebenarnya kan kalau kita lihat dari tadi itu bukan sedarah gitu ya. Iya. Bukan sedarah, tapi tiba-tiba menjadi sosok ayah gitu. Nah, debt collector sendiri, gue tuh kan debt collector tuh manusia ya. Iya. Banyak sekali, ada mata elang, ada apa aja ya. Banyak. Ya penagih-penagih dari judul, terus bank, pinjol. Nanti kamu yang suka ngutang. Jangan dibilang sorry. Kalau saya suka ngutang. Itu kan obrolan kita off. Iya. Maksudnya bentuknya tuh banyak sekali, tapi kan bagaimana debt collector ini kan karena memang buat mereka adalah tugas. Pekerjaan juga ya. Pekerjaan juga, tugas. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, menariknya adalah ini juga manusia yang ada yang harus tinggal jauh dari keluarganya, mencari nafkah, keluarganya sedang menanti, bapaknya mencari nafkah, dan sama gitu loh. Gue bilang ini human sekali. Penuh resiko juga sebenarnya. Penuh resiko juga gitu loh, penuh resiko juga. Jadi gue pikir kok menarik ya. Kita melihat sisi humanis dari seorang debt collector juga. Lucu mau gue gitu. Gue mau gitu untuk punya dinamika yang seperti ini. Terus gue baca skenarionya,
malah gue merasa yang skenario yang gue baca adalah sangat Indonesia sekali gitu loh. Malah lebih deket sama kita bisa ngeliat berita tentang penagihan setiap hari kali di media. Betul. Iya kan? Malah lebih banyak melekatnya gitu. Kalau misalnya kan kebayang, oke, penagih utang di Indonesia adalah seperti itu. Kalau di luar negeri kebayang, wah pakai jas kayaknya. Kalau di Indonesia gitu, kebayang. Jaket kulitnya standarnya. Jaket kulit dan segala macam. Jadi gue pikir kayak ini bisa ditonton ya sama anak gue nih gitu. Kemarin juga anak gue nanya, Dekolektor apa sih? Gitu. Jadi banyak bahan diskusi sama anak gue tuh gue selalu suka. Itu dia. Karakter pada saat memerankan ayah dia ada yang berkesan nggak? Banyak. Iya ini sama anak ini tuh apa ya? Kan selalu ya. Maksudnya sebagai orang tua kalau ngelihat dia tuh pengennya kayak, hei, pegang pipinya gitu. Emang gemes gitu. Pertama kali ngeliat dia, gemes amat ini anak perempuan pula gitu. Gemes amat. Habis itu ada beberapa paling berkesan adalah saya masih paling ingat kemarin juga saya sempat di post audio gitu cuma pengen ngeliatin. Saya belum boleh nonton semua film ya. Saya cuma melihat satu adegan, saya cuma minta scene yang dia baru keluar itu karena ada koneksi dan kita tuh punya koneksi ada yang dia lakukan di luar skenario gitu ya. Terus itu lucu sekali dengan ditutup saya meremas pipinya dia. Gitu. Gitu. Nah, ada yang kayak gitu ada. Itu adalah gue sebenarnya. Nah, itu ada yang favorit saya nanti sih. Nanti masuk di sini di ya. Situ. Nanti ada. Ada ya? Itu ada. Itu ada. Dan itu yang paling saya suka dari Echa dan ini adalah anak yang luar biasa. Adab syutingnya bagus sekali, etika syutingnya. Syuting sehat ya. Kita karena syuting bersama anak semuanya sehat, tapi kan kita tahu mood anak-anak kadang berubah-ubah. Pasti. Ya. Dia adalah anak yang tidak pernah egois, nggak mau syuting, nggak pernah ada. Ada nggak? Nggak pernah ya? Nggak ada. Lagi nggak mau syuting, nggak ada. Maunya syuting terus. Kalau nggak syuting, kalau misalnya gue berdua, ada di sekitaran gitu. Nggak mau istirahat aja gitu. Tapi enggak, dia pengennya main-main aja. Nanti ada talent koordinator yang ngajak dia main. Dia tuh nggak sabar pengen syuting terus. Pengen take gitu ya? Kamu kok kebalikannya sih? Aku mau pengennya break terus. Kalau aku mah sukanya libur. Iya, kamu paling suka syuting suka? Syuting suka. Oh gitu? Iya. Kalau aku sukanya break. Tapi invoice masuk ya? Break sama rap. Aku sukanya syuting terus sama reading. Iya. Ntar tunggu tayang ya, Dek. Apa? Sukanya jajan. Bentar lagi. Sukanya syuting sama? Sukanya syuting. Tahan. Sama? Break terus sama. Rap juga. Sama It's a Rap. Filmnya udah selesai. Rap. Iya. Saya pikir dia nge-rap beneran. Iya, dia suka. Oh, tapi dia bisa nge-rap juga. Oh gitu. Iya, di lokasi nge-rap terus. K-pop itu ya? Iya. Oh. Coba dong. Bisa tahu nggak? Tuh, kan tanggung jawab. Jangan ditinggalin sendiri anaknya, tanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Di lokasi tuh. Koreo juga. Iya. Ada koreonya. Nanti ya. Ada mau dong, boleh nggak? Bisa nggak? Berani nggak sayang? Apa? Yang gitu-gitu. Koreonya. Oke. 3, 2. Oke. 3, 2. Oh. Tarik gimana? Teng. Gue gak kebayang sih Ringo Agus Rahman begitu. Ada nggak videonya? Belum, gue juga belum melakukan itu. Gue hanya mengagumi dari jauh. Ringo Agus Rahman, Boris Bokir, tengahnya dia gitu kan. Boleh bikin buat ini ya, apa namanya, promo nanti, ya ampun. Ya itulah pokoknya syuting dengan dia menarik sekali lah gitu. Terima kasih ya. Saya malah pengen nanti siapa tuh bisa berjodoh sama anak saya ya nanti dia. Saya udah bilang sama dia, saya ada 2 pilihan kamu. Pesan-pesan sponsor. Dua-duanya gondrong, mau yang lebih dewasa atau mau yang lebih muda dari kamu tapi. Lebih muda, oke. Berondong ya. Mau yang dewasa atau berondong, ada semuanya. Ada semuanya. Yang Ca udah dipinang umur berapa, Ca? Ca umur berapa? Aku umur 6.
6 tahun dari Pinang, Pak. Anak aku ada 9 sama 4. Ini mau yang mana? Kecap bingung. Benerin poni tapi apa? Gemes banget. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ringo